Sudah bisa dipastikan kalau teman-teman mau beli Aerox yang terbaru ini cukup membingungkan ya, karena variannya itu banyak ya. Kalau yang tadinya ada 3 varian, sekarang itu ada 4 varian. Kalau kita ngomongin varian standar, yaitu penerus dari varian standar di generasi sebelumnya. Dan kalau kita ngomongin varian Super City, itu sebenarnya dari segi tambahan fitur itu mirip seperti yang ada di varian termahalnya di generasi sebelumnya. Turbo dan Turbo Ultimate itu merupakan varian tipe baru karena ada 2 tambahan fitur mahal yang ada di Yamaha Aerox ini. Jadi sekarang kita akan bahas varian mana yang paling recommended buat kita beli ya. Ya untuk itu kita harus tahu perbedaan harganya serta perbedaan antar tipenya. Jadi langsung aja kita bahas. Kita mulai dari varian termurahnya atau varian standarnya ya. Jadi untuk varian termurahnya ini sebenarnya juga dapat pembaruan yang sangat banyak sekali, termasuk bodinya baru, rem disc untuk yang belakang, suspensi depan dengan ukuran 30 mm, dan untuk fitur-fiturnya juga tergolong banyak seperti speedometer digital baru, kemudian charger dengan USB tipe A, hazardnya juga ada, stop start system juga ada, bahkan sampai Y-Connect-nya juga ada. Jadi untuk varian termurahnya ini dijual di harga 29.900.000 dengan apa yang didapat ya menurut saya oke. Dan jika kita bandingkan dengan varian standar di generasi sebelumnya, itu kenaikannya nggak terlalu banyak, yaitu di 1.500.000-an. Ya menurut saya dengan ubahan yang didapat sekarang ini varian yang sangat worth it buat kalian beli ya. Dengan catatan varian ini itu masih menggunakan kunci model biasa. Yang kedua yaitu ada varian Cyber City. Nah, varian Cyber City ini jika kita bandingkan dengan generasi sebelumnya, itu sebenarnya varian ini mirip dengan varian termahalnya di generasi sebelumnya, yaitu dengan adanya fitur ABS, kemudian subtank dan smart key atau keyless-nya. Jadi tambahan fitur ini sebenarnya mirip dengan Aerox versi termahal di generasi sebelumnya. Untuk harga Cyber City ini dijual 33.990.000 dan untuk Aerox yang sebelumnya kurang lebih harganya segini, jadi selisihnya juga nggak terlalu banyak ya. Ya cukup oke lah ya, varian Cyber City ini cocok buat teman-teman yang memang kepengen dapat fitur yang lebih safety gitu ya dengan adanya ABS. Tapi nggak hanya itu, varian Cyber City ini juga mempunyai tampilan warna yang jauh lebih cakep jika dibandingkan varian standarnya. Kemudian untuk yang ketiga yaitu varian turbo. Varian turbo ini dijual di harga 39.550.000. Varian turbo ini merupakan varian baru dengan adanya 2 fitur mahal. Makanya kalau tembus 39.550.000 menurut saya juga ini masuk akal gitu ya. Jika kita bandingkan dengan varian di bawahnya atau Cyber City, itu selisihnya 5,5 jutaan ya. Bedanya jika dibandingkan Cyber City itu ada tambahan 2 fitur safety. Yang pertama yaitu traction control, ini untuk mengangkat tenaga mesin saat roda belakang terindikasi slip ya. Ada juga fitur ESS, ini untuk emergency stop signal, dimana kalau kalian ngerem mendadak maka motor akan auto hazard untuk menandakan pengendara yang ada di belakang kita gitu ya. Yang fitur mahalnya ya ini ya, speedometer TFT LCD ya, jadi sudah menggunakan LCD dan ada 3 tampilan gitu ya. Tampilannya bisa kita ubah-ubah antara tachometer dengan speed atau speed only ataupun tachometer dengan lap time, jadi kita bisa pilih-pilih untuk tampilannya. Speedometer ini juga bisa connect ke HP, bisa untuk melihat notifikasi, kemudian untuk nyetel musik, untuk melihat cuaca, dan untuk connect ke Google Map ya. Untuk connect ke Google Map-nya ini sebenarnya mirip seperti yang ada di PCX ya. Jadi nanti tampilan yang ada di speedometer itu modelnya cuma arah saja. Ya menurut saya fitur yang paling mahal yang ada di varian ini yaitu turbonya atau electronic CVT-nya. Dimana untuk bukaan puli bagian depan itu sudah menggunakan elektronik. Secara penggunaan ini cukup oke ya. Jadi kita bisa mengatur engine brake-nya dengan 3 tingkatan. Tapi nggak hanya itu, varian turbo ini juga ada 2 mode untuk bagian mesinnya. Jadi ada 2 mode untuk mesin, ada 3 tingkatan untuk di bagian transmisinya. Nah ini fitur yang menurut saya mahal ya di bagian ini ya. Ya jadi untuk selisih 5,5 juta jika dibandingkan dengan varian Cyber City, ya untuk kita ngerasain turbo atau CVT elektronik serta dapat kecanggihan di bagian speedometer, menurut saya sih oke-oke aja ya. Untuk yang terakhir yaitu ada varian Ultimate. Varian Ultimate atau Turbo Ultimate ini dijual di 41.730.000 atau lebih mahal 2.180.000 daripada varian di bawahnya atau varian Turbo. Perbedaannya di varian Ultimate ini ada pada damper performance. Ini
damper stabilizer untuk di bagian rangkanya supaya lebih rigid dan supaya lebih nurut ya saat kita kendarai. Ya ini cukup mahal juga sebenarnya. Perbedaan lagi yaitu ada pada cover muffler yang berbeda daripada Aerox yang tipe di bawahnya. Kemudian untuk visornya juga berbeda daripada Aerox tipe di bawahnya. Nah, jadi setelah kita bahas mengenai perbedaan antar tipe dari Aerox ini, kita jadi tahu di situ ada satu kekurangan di mana Aerox ini nggak ada fitur yang non ABS tapi pakai smart key. Beda dengan NMAX itu ada NMAX Neo S ya. NMAX Neo pakai kunci model biasa, NMAX Neo S pakai kunci keyless. Nah, di sini tuh nggak ada. Jadi kalau teman-teman kepengen keyless, teman-teman harus pilih yang Cyber City dan itu sudah sepaket dengan ABS. Dan nambahnya itu lumayan banyak ya, sampai 4 juta. Jadi di sini nggak ada opsi kalau teman-teman kepengen non ABS tapi yang keyless gitu ya. Yaitu yang jadi salah satu kekurangan yang ada pada Aerox yang terbaru ini. Tapi dari varian yang ada ya sudah pasti kalau saya sih lebih pilih varian standar karena saya sudah mencoba turbo. Ya menurut saya turbonya itu oke, bikin riding menyenangkan, tapi kalau kita ngomongin tambahan harganya ya jadi nggak menyenangkan gitu ya. Jadi ya saya pasti akan lebih cukup ke varian standarnya aja. Varian standar ini dijual 29.900.000. Jadi dengan tambahan yang ada, dengan ubahan yang ada ya, jika kita bandingkan dengan varian standar di generasi sebelumnya, ini juga perubahannya banyak banget ya, dan nambahnya cuma sedikit atau penambahan harganya cuma sedikit ya, menurut saya ini varian yang sangat layak untuk dipertimbangkan. Tapi sebenarnya varian-varian lain ya ini worth it untuk dibeli ya. Ya sesuaikan dengan kebutuhan ya. Misalkan teman-teman kepengen yang lebih safety ya sudah pasti pilih Cyber City karena adanya fitur ABS ya. Ya jadi buat yang nggak pandai dalam ngerem, yang refleksnya belum terlalu bagus, atau yang sudah pandai naik motor tapi kepengen lebih safety ya pilih ABS. Tapi kalau teman-teman yang ngerasa perlu turbo ya menurut saya ini oke banget ya, karena nggak ada motor lain yang punya teknologi seperti ini. Nah kalau kita ngomongin speedometer ya ini juga bisa banyak ya, seperti yang ada di PCX lah ya. Untuk harga 39 jutaan ya menurut saya oke ya. Dan kalau ngomongin ultimate ini sebenarnya buat teman-teman yang memang ngerasa kalau beli turbo tapi duitnya masih lebih ya daripada duitnya dibawa pulang, ya lebih baik turbo gitu ya. Secara fungsi sih saya nggak tahu ya untuk damper performance-nya itu ngaruh seberapa, tapi ya itu yang buat harganya jadi plus 2 juta ya, paling mahalnya di damper performance-nya itu ya. Kalau teman-teman pilih yang mana kalau ngomongin Aerox ya, silahkan bisa tulis saja di kolom komentar. Ya kalau pilihan saya itu tadi ya, si tipe standar dengan varian warna yellow silver. Tapi kalau disuruh beli ya belum tentu. Kayaknya sih bisa ya, Supra dijual buat DP bisa sih.